Teman-teman, jalan masuk ke Candi Sumberawan ini begitu hijau, evergreen, ijo royo-royo kata orang Jawa. Dan sangat teduh, teman, sangat sejuk udaranya dengan banyak pohon pinus. Karena Candi Sumberawan ini berada di lereng Gunung Arjuno di Malang. Tepatnya di desa Toyomerto ya. Luar biasa, sangat indah. Anda bisa membuang-buang mata dan Anda akan menemukan kesegaran dan keindahan di sini. Nah, ini di pintu masuk ada para penjaga gerbang. Itu masuk ke Stupa Sumberawan langsung disambut hujan gerimis. Teman-teman, di bawah Candi Sumberawan ini terdapat mata air yang dialirkan ke arah sana itu. Nah, dan inilah merupakan keistimewaan dari Candi Sumberawan ini, yaitu di bawahnya terdapat mata air. Dan mata air ini kerap kali diambil untuk upacara Waisak, untuk berbagai keperluan, karena dianggap mempunyai tuah atau khasiat yang luar biasa. Saat ini, Candi Sumberawan merupakan stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Nah, teman-teman lihat nih, betapa hijaunya lingkungan sekitar Candi Sumberawan. Di sebelah sana banyak sumber air, rawa-rawa yang begitu menyenangkan. Nah, bagian puncak stupanya sudah hilang, nggak komplit lagi. Tapi saya bisa membayangkan betapa zaman dahulu stupa ini sungguh indah. Pohon pinus, kemudian hujan rintik-rintik, sangat menenteramkan hati. Teman-teman, Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa sampai saat ini yang ditemukan di Jawa Timur, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Batur candi berdenah bujur sangkar, tidak memiliki tangga naik dan polos tanpa relief. Candi ini terdiri dari kaki dan badan yang berbentuk stupa. Pada batur candi yang tinggi ada selasar. Kaki candi memiliki penampil pada keempat sisinya. Di atas kaki candi berdiri stupa yang terdiri atas lapik bujur sangkar dan lapik berbentuk segi delapan dengan bantalan padma atau bunga teratai merah. Sedangkan bagian atasnya yaitu stupanya atau ganta telah hilang sekarang. Candi ini dibangun pada abad 14-15 Masehi, yaitu pada periode Majapahit. Dan di dalam Kakawin Nagara Kertagama disebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk sering mengunjungi tempat ini sewaktu mengadakan perjalanan, yaitu di dalam desa Warnana. Ini merupakan salah satu tempat yang dikunjungi beliau, yang pada saat itu sering disebut sebagai Kasurangganan atau tempat para dewa. Sura itu dewa atau bidadara-bidadari, dewa-dewi. Karena tempatnya yang sangat indah. Menghadap di Balai Singasari, habis menyekar di Candi Makam, Baginda mengumbar kesukaan menghirup sari pemandangan di Kedung Biru, Kasurangganan, dan Bureng. Di sekitar Candi Sumberawan ini banyak terdapat mata air dan dipercaya mempunyai khasiat yang bagus untuk kesehatan, juga untuk awet muda. Teman-teman, saya sudah mencoba minum air dari sini dan sangat segar. Datanglah ke sini dan mencoba minum air ini. Teman-teman, para guru sekolah minggu se-Kabupaten Semarang mengadakan Dharma Yatra ke Candi Sumberawan ini dan membacakan parita-parita suci yang dipimpin oleh Mr. Mugio. Dharma Yatra ini diinisiasi oleh para pengurus Ikatan Guru Sekolah Minggu se-Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di antaranya Ibu Priatiningsi, Miharti, Bu Renda, dan teman-teman yang lain. Bapak Supriyanto juga sebagai inisiator di dalam Dharma Yatra ini. Yang kedua Kedung Biru dan yang ketiga Kedung Bureng. Nah, ya, diperkirakan setelah singgahnya Raja Hayam Wuruk kemudian didirikanlah bangunan candi ini.
Ya. Nah, selain itu candi ini juga dikelilingi oleh sumber mata air, yang mana fungsi daripada candi ini ya, yang pertama yakni sebagai simbol agama Buddha. Kemudian yang kedua yakni sebagai alat transformasi atau alat pengubah air biasa menjadi air amerta atau air suci. Jadi di bawah candi ini ada sumber mata air yang mengalir ke sumber tempat yang sebelah sana. Kemudian Sumberawan ini juga salah satu tempat yang pernah disinggahi oleh para pejabat negara atau pemimpin negara, yakni mantan-mantan presiden juga pernah singgah atau berkunjung ke candi ini. Nah, candi ini ditemukan pertama kali itu pada tahun 1845. Kemudian di tahun 1937 ini diadakan pemugaran. Nah, di mana pada saat ditemukan pertama kali candi ini sudah ditumbuhi akar, ya, jadi kondisinya rusak. Kemudian 1937 oleh Insinyur Van Romon dari Dinas Purbakala Hindia Belanda dilakukan pemugaran. Jadi inilah bentuk dari pemugaran 1937 sampai sekarang dengan bagian atas yang kurang sempurna. Nah, di depan ini ada batu-batu sisa pemugaran, sisa-sisa dari bagian puncak yang masih kesulitan untuk merestorasi kembali seperti itu. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekian dari saya. Selamat sore dan rahayu. Rahayu. Namanya siapa, Mas? Dika Maulana. Dika Maulana. Pak Nuryadi, ini saya mau bertanya Pak Nuryadi di Candi Sumberawan. Kan tadi disebutkan bahwa di bawah stupa itu mata air, Pak. Mata air. Itu kemudian dialirkan ke sebelah sana itu, Pak. Iya, yang mengalir. Ya, biasanya diambil untuk keperluan penduduk sini atau untuk orang misalnya gitu ada nggak, Pak? Ya, penduduk di sini sampai tamu-tamu itu yang datang. Ya. Iya. Terus kemudian kalau biasanya di tempat-tempat spring atau mata air itu menurut kepercayaan Jawa, Hindu, Buddha itu kan ada naga biasanya. Dulu ketika penggalian ada nggak ya, Pak? Kira-kira? Ceritanya Mbak, saya itu ditemukan patung naga yang namanya Dwara Jala. Tapi waktu itu entah di bawah Belanda mungkin. Oh. Tapi kalau yang agak wingit kayaknya di daerah ini ya, Pak? Di daerah sini. Di daerah ini ya, Pak ya, kayaknya ya. Sama springnya itu, air sucinya itu kayak segar sekali. Saya tadi sudah minum, Pak. Ya. Dan ini tidak terbatas umat Buddha, umat Hindu dari Bali. Tidak. Semua agama. Bahkan mungkin saya curiga, Pak. Yang paling banyak mungkin kejawen malah. Iya. Malah teman-teman kejawen banyak datang. Oke. Terus kira-kira yang spesial menurut Bapak apa, Pak, di candi ini? Di candi yang Kenapa yang paling asri apa, atau kenapa banyak orang pengen berkunjung, itu sebabnya apa, Pak? Ya, konsep air amerta itu. Air amerta. Sumber dan ada candinya itu. Oke. Menurut ceritakan diibaratkan Gunung Mandara dan Samudra Mantana. Betul. Air yang jadi perebutan para dewa, filosofinya seperti itu. Oke. Dan ini kayaknya lingkungan sekitar juga asri sekali. Sangat-sangat asri. Ya, ini mungkin besok teman-teman biar pada berkunjung ke sini lebih banyak. Terima kasih loh, Pak. Matur nuwun sangat.